Pangkalan TNI Angkatan Laut 9 Ambon gelar operasi bibir sumbing gratis selama 4 hari. Unsur-unsur Koarmada 1 dikerahkan untuk melaksanakan SAR kapal motor Kalimutu di perairan Natuna Selatan. Hidup ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jadilah salah satunya. Ya netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dinda kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Sabtu 12 Maret 2022. Tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Unsur-unsur Koarmada 1 dikerahkan untuk melaksanakan SAR kapal motor Kalimutu di perairan Natuna Selatan. Kapal motor Kalimutu sedang melaksanakan pelayaran di perairan Laut Natuna Selatan. Tiba-tiba membroadcast sinyal distress kepada Basarnas dan Syah Bandar Pontianak. Kapal mengalami kebocoran parah pada haluan lambung kanan akibat benturan dengan benda keras. Kapal dengan syarat muatan ini terancam tenggelam. Mendapat laporan dari kapal motor Kalimutu, Basarnas berkoordinasi dengan Panglima TNI untuk perbantuan unsur SAR kecelakaan laut kapal motor Kalimutu. Selanjutnya, Pangkoarmada 1 membentuk Satgas SAR Laut Kapal Motor Kalimutu yang dipimpin Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak untuk membentuk Satgas di Pontianak serta mengerahkan unsur-unsur KRI Koarmada 1. Sejumlah unsur-unsur Koarmada 1 bergerak melaksanakan SAR, yakni KRI Kapiten Patimura, KRI Siribua, KRI Krai, Kapal Angkatan Laut Sambas, Kapal Angkatan Laut Lemukutan, Sea Rider 12 meter dan 6 meter, 2 unit unsur udara CN-235, dan heli HS-1311. Penanganan dilaksanakan secara cepat dan tepat terhadap semua korban. Kegiatan SAR tersebut merupakan puncak latihan pencarian dan penyelamatan atau SAR Laut yang dibuka oleh Pangkoarmada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah yang disaksikan Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka melatih kesiapsiagaan prajurit dalam membantu melaksanakan SAR Laut. Panglima Koarmada 2 tinjau vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo. Panglima Komando Armada 2, Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto, didampingi Bupati Ponorogo, Haji Sugiri Sancoko meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebanyak 25.000 dosis 1 dan 2 jenis Sinovac yang dilaksanakan secara serentak di seluruh fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Ponorogo. Dari 25.000 dosis vaksin tersebut, sebanyak 1.000 dosis disiapkan untuk anak usia 6 hingga 11 tahun yang digelar di SDIT Kurota Ayun Ponorogo. Diawali dengan registrasi saat peserta datang sebagai filter awal persyaratan vaksin, kemudian screening sebagai kegiatan filter lanjutan oleh tenaga kesehatan, berikutnya vaksinasi, dan terakhir entry data, yaitu pengisian data masyarakat yang telah divaksin oleh tim P-Care dari pemerintah Kabupaten Ponorogo. Koarmada 2 selama ini telah membantu vaksinasi COVID-19 hampir di seluruh kota dan kabupaten, baik wilayah Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Dengan adanya vaksinasi kepada adik-adik ini, maka acara ajar mengajar tatap muka langsung ini untuk segera dapat diwujudkan. Kita mengetahui bersama bahwa apabila sekolah masih ada yang kena, maka pasti tentunya aturan di sekolah akan berubah. Yang sebelumnya tatap langsung, maka nanti akan berubah menjadi secara daring. Dan ini sangat merugikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan ataupun proses belajar mengajar. Pangkalan TNI Angkatan Laut 9 Ambon gelar operasi bibir sumbing gratis selama 4 hari. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon menyelenggarakan bakti sosial operasi bibir sumbing gratis bekerja sama dengan Yayasan Celebes Club Center
atau YCCC Makassar di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. FX Suharjo Komplek Lantamal 9 Halong Ampor. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari dengan mengangkat tema Senyummu Adalah Bahagiaku digelar untuk meringankan beban masyarakat Maluku, terutama yang menderita bibir sumbing yang seringkali merasa minder, terkucilkan, kesulitan makan, bernafas, dan berbicara. Padahal sumbing bibir dapat dibantu dengan operasi sederhana, namun akses operasi tersebut seringkali sulit didapatkan. Dukung program ketahanan pangan nasional, Jala Senastri Cabang 6 Lanal Lok Sumawe laksanakan gerakan tanam bersama. Dalam situasi dan kondisi saat ini dengan masih tingginya wabah virus COVID-19, Ketua Jala Senastri Cabang 6 Koordinator Cabang 1 DJS 1, Nyonya Indriani Dian Suransyah, memimpin langsung kegiatan panen terong dan cabai, serta merawat tanaman pepaya dan melon yang disertai dengan menanam kembali bibit terong dan cabai di Kebun Pertahanan Pangan dan Toga Jala Senastri. Dengan memanfaatkan lahan kosong yang berada di pusat pelatihan putra-putri Aceh di Rancong milik Lanal Lok Sumawe, pemanenan dan penanaman terong dan cabai ditanam secara bersama-sama oleh Ibu Ketua Jala Senastri Koordinator Cabang 1 beserta pengurus Jala Senastri Cabang 6 Lanal Lok Sumawe. Kegiatan ini digelar dalam rangka gerakan tanam bersama serta merawat tanaman pepaya dan melon yang sudah ditanam sebelumnya sebagai wujud dan kepedulian dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Ya netizen, demikian berita tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Dinda beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya, Indonesia maju. Jala Sveva, Jaya Mahe. Justru di laut, kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.